Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rian Mahfud, NIM 63010231110 3D Perbankan Syariah FEBUN Salatiga. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Mikro Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori produksi Islam. Nah, apa sih teori produksi Islam? Mari kita sama-sama bahas bersama. Sebelum masuk lebih lanjut lagi, mari kita ketahui dulu apa itu produksi. Jadi, produksi adalah segala aktivitas menciptakan manfaat baik di masa kini ataupun masa yang akan datang, yaitu proses transformasi input menjadi output, sehingga segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan output juga disebut sebagai faktor produksi. Menurut Haf, pada tahun 1992, kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik mentalnya saja, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi yang membedakan dengan teori Islam ini, apabila teori konvensional itu hanya kebahagiaan dunia saja, tetapi dalam teori Islam ini kita juga harus mengejar akhiratnya agar sama-sama mendapat keberkahan. Adapun produksi-produksi yang dilarang Islam yaitu ada 3, yaitu usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Yang kedua adalah dalam produksi barang pun tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga harus sesuai dengan perbandingan antara harga yang ditawarkan dengan kualitasnya. Jadi ketika harga tinggi tetapi kualitasnya tidak baik, maka diharamkan dalam Islam. Yang ketiga adalah menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam, seperti bercampuran barang haram ke dalam produksi kita. Contohnya ketika kita suatu produsen bakso itu mencampurkan daging tikus yang notabene haram, itu maka produksinya juga haram. Adapun fungsi produksi yaitu adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam suatu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada 2 input, yaitu modal dan tenaga kerja, atau kita sering juga disebut dengan labor, sehingga dapat diinformulasikan menjadi Q sama dengan F, K sama dengan L. Jadi dalam fungsi produksi terdapat 2 kurva, yaitu kurva isokos dan kurva isokuan. Kali ini kita akan membahas dulu kurva isokos. Kurva isokos ini adalah kurva yang menjelaskan biaya tetap yang dikeluarkan suatu produsen untuk mengetahui output suatu barang. Jadi kurva ini bersifat negatif karena setiap satu perubahan dari 2 aspek, yaitu modal dan tenaga kerja, itu akan menambah outputnya. Jadi dalam gambar terdapat K yaitu modal dan L atau labor tenaga kerja. Jadi terdapat garis-garis 3 itu isokuan 1, isokuan 2, dan isokuan 3, yaitu menjelaskan ketika perubahan satu aspek modal ataupun tenaga kerja, maka akan bertambah output yang dihasilkan. Jadi dalam fungsi produksi juga terdapat 3 aspek, yaitu produk total ataupun TP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada suatu tertentu. Kita dapat sederhanakan dengan rumus TP sama dengan Q kali R. Dan yang kedua adalah produk marginal atau juga produk tambahan yang diakibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja ataupun modal yang digunakan. Dapat kita sederhanakan dengan rumus marginal product sama dengan delta TP kali delta X. Aspek ketiga adalah produk rata-rata atau AP, yaitu produk yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Dapat kita simpulkan dengan AP sama dengan TP kali R. Kali ini kita langsung akan masuk ke dalam analisis biaya. Jadi analisis biaya adalah terhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Biaya adalah suatu hal yang dikorbankan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu sehingga menghasilkan keuntungan. Jadi setiap produksi itu tentu saja harus mengharapkan keuntungan. Tapi dalam produksi Islam tidak hanya keuntungan saja yang
libatkan, tetapi juga harus keberkahan di dunia dan akhirat. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam analisis biaya. Jadi di dalam gambar terdapat analisis biaya dengan sistem bunga. Terdapat di gambar ditunjukkan BEP set fixed out tanpa bunga, dan titik Q1 adalah BEP set fixed cost plus bunga. Jadi dalam gambar ini dengan adanya bunga maka besarnya biaya tetap atau FC akan naik. Begitu juga dengan total cost. Hal ini akan menggeser jumlah produk dari Q ke Q1. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya biaya yang dikeluarkan dengan sistem bunga ini akan lebih tinggi. Nah, terdapat juga di gambar yaitu kurva perbandingan analisis biaya produksi antara sistem bunga dengan revenue sharing atau bagi hasil. Jadi Q adalah tanpa bagi hasil dan Q1 adalah pada saat dengan bagi hasil. Jadi dapat kita simpulkan fixed cost itu adalah biaya tetapnya. Jadi dengan adanya bagi hasil ini, keuntungan dapat dihasilkan dengan lebih maksimal dan revenue sharing ini dapat menekan biaya karena dengan sistem bagi hasil seperti itu. Adapun efisiensi produksi dan skala ekonomi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu kriteria ini, yaitu meminimalisasi biaya untuk produksi jumlah yang sama. Yang kedua, maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Dengan kriteria ini, mari kita lihat mana yang lebih efisien antara sistem produksi dengan sistem bunga atau dengan sistem bagi hasil. Nah, di dalam gambar sudah ditunjukkan minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Terdapat garis horizontal yaitu cost revenue profit atau keuntungan, yang garis vertikal adalah quantity of output, jadi barang yang dihasilkan. Jadi dengan asumsi dengan jumlah output yang sama, garis di tengah itu. Jadi menabrak titik equilibrium. Jadi C1 itu dengan menggunakan bunga dan C itu tidak menggunakan bunga. TC atau total cost dengan sistem bunga, yang TCAPS itu adalah total cost dengan sistem revenue sharing atau profit sharing atau disebut juga dengan bagi hasil. Nah, di gambar juga sudah ditampilkan minimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Jadi dengan sistem revenue sharing ini, perubahan biaya yang dihasilkan sangat sedikit. Jadi dengan adanya revenue sharing ini, kita dapat simpulkan bahwasanya perbandingan antara bunga dengan bagi hasil itu lebih menguntungkan yang bagi hasil, karena di dalam bagi hasil ini tidak ada pihak yang terzolimi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.